pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Ibu Fendrawati Labuhu, SPD, MPD. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yakni tentang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Mulai dari saya selaku moderator, saya Wardiah Hamsa, saya Raja Reka Septiani, saya Siti Mutia, saya Fadila Citalamo. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Raja Reka Septiani. Untuk itu disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pertama. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah sistematika pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Proses ini melibatkan metode ilmiah yang rigor dan terstruktur yang mencakup langkah-langkah mulai dari pengamatan awal hingga pengujian hipotesis. Sementara itu, teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dan memenuhi kebutuhan manusia. Keduanya, ilmu pengetahuan dan teknologi, saling terkait dan berperan penting dalam menciptakan inovasi. Sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Siti Mutia. Untuk itu disilakan. Saya Siti Mutia akan melanjutkan materi dari Raja Reka Septiani, yakni mengenai kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa bidang. Yang pertama, di bidang kesehatan, kemajuan teknologi medis telah menjadi salah satu pilar utama dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Pengembangan vaksin misalnya telah berhasil mengendalikan dan bahkan memberantas berbagai penyakit menular seperti cacar dan polio. Selain itu, alat diagnostik yang canggih seperti pencitraan medis atau MRI, CT scan, dan alat tes laboratorium memungkinkan deteksi penyakit secara dini. Dengan deteksi yang lebih cepat dan akurat, dokter dapat memberikan perawatan yang lebih efektif, meningkatkan peluang kesembuhan untuk pasien. Bidang kedua, yakni di bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membuka pintu bagi pembelajaran yang lebih inklusif dan aksesibel. Platform e-learning memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mengakses materi pelajaran, mengikuti kursus online, dan berinteraksi dengan pengajar tanpa batasan geografis. Terus yang ketiga, di bidang ekonomi. Inovasi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Teknologi otomatisasi dan robotika tidak di industri manufaktur telah meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan output sambil menjaga kualitas produk. Nah, yang di bidang keempat, di bidang lingkungan. Teknologi ramah lingkungan berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim. Misalnya, inovasi dalam energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin menawarkan alternatif yang berkelanjutan untuk sumber energi fosil yang menyebabkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, teknologi dapat dalam pengolahan limbah seperti sistem daur ulang yang efisien membantu mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat yang berkelanjutan untuk sumber energi fosil yang menyebabkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, teknologi dapat dalam pengolahan limbah seperti sistem daur ulang yang efisien membantu mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Secara keseluruhan, kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang menunjukkan betapa pentingnya iptek dan dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya,
Puan Anggraini Talango. Untuk itu disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, tantangan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesenjangan akses salah satu tantangan utama dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kesenjangan akses yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan ini tidak hanya membatasi peluang pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi individu di daerah pedesaan, tetapi juga mempengaruhi akses mereka terhadap layanan kesehatan dan informasi penting. Etika dan keamanan. Penggunaan teknologi juga menimbulkan berbagai isu etika dan keamanan yang kompleks. Salah satu contohnya adalah pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam konteks big data dan kecerdasan buatan. Selain itu, kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam hal bias algoritmik dan keputusan otomatis jika data digunakan untuk melatih model AI tidak representatif atau memiliki bias, hasil yang dihasilkan dapat memperkuat stereotip dan ketidakadilan. Dampak lingkungan. Meskipun banyak teknologi dirancang untuk menjadi ramah lingkungan, beberapa dari mereka dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Perubahan iklim juga dipengaruhi oleh teknologi yang tidak berkelanjutan seperti pembangkit listrik berbasis batu bara dan penggunaan bahan bakar fosil. Dalam transportasi, meskipun ada kemajuan dalam pengembangan energi terbarukan, transisi ini memerlukan waktu dan interaksi besar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan kehidupan manusia di berbagai bidang. Ilmu pengetahuan sebagai sistematika pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah memberikan dasar yang kokoh untuk memahami fenomena alam dan sosial. Kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terlihat jelas di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Di bidang kesehatan, kemajuan teknologi medis seperti vaksin dan alat diagnostik telah meningkatkan harapan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat. Di bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Dalam ekonomi, inovasi teknologi mendukung pertumbuhan industri yang menciptakan lapangan kerja. Di sisi lingkungan, teknologi ramah lingkungan membantu dalam pengelolaan sumber daya dan mitigasi perubahan iklim. Baik, itulah materi dari kami kelompok 2. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum